Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memasuki minggu kedua bulan Desember, dan semua karena tuntunan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi hidup kita, bagi masing-masing kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak Ibu ketika memasuki bulan Desember? Senang gak? Senang. Saya juga ikut senang Bapak Ibu. Terlepas dari berbagai hal yang kita alami, Desember punya kenangan tersendiri. Tetapi mungkin sebagian orang juga Desember ini adalah seperti lagu tembang kenangan Desember kelabu. Saya berharap bahwa jangan Desember kelabu karena gara hujan, musim hujan itu mempengaruhi sukacita kita mengiring Tuhan. Kita akan merenungkan satu tema. Ketika kita bersukacita di bulan Desember, bagaimana Bapak Ibu memandang tema ini? Kristus Yesus pasti datang kembali. Apakah Bapak Ibu menyambutnya dengan sukacita atau murung? Mari kita menilik hati kita. Sebelum kita lebih jauh merenungkan tema ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu nanti ayatnya yang ke-9 dan sampai ayatnya yang ke-16. Kalau sudah ketemu, saya memulai. Judul perikop dari pasal 3 ini, Hari Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita baca bersama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, coba bandingkan perasaan Bapak Ibu memasuki bulan Desember dan melihat tema ini. Tadi saya sudah sampaikan, apakah ada korelasi kebahagiaan atau di bulan Desember sedang sukacita, kemudian kita melihat tema ini menjadi murung kembali. Bagaimana kita melihat tema ini? Saya mengelompokkan Bapak Ibu ada 2 kelompok. Ini versi saya, Bapak Ibu bisa mengelompokkan juga. Tetapi menurut saya ada 2 versi, ada 2 kelompok orang yang melihat tema ini berbeda. Kelompok yang pertama adalah mereka yang di dalam pergumulan berat,
Saudara, mereka senang dengan tema ini karena mereka menantikan kapan Tuhan datang, kapan Yesus datang bagi saya. Apalagi kalau dia sudah terpuruk di dalam sakit penyakit, Tuhan tolonglah, saya pengen engkau datang hari ini menjemputku. Tema ini mereka senang, suka dalam hal ini. Persoalannya adalah, apakah orang-orang yang suka dengan ini sudah siap menghadapi hari Tuhan ketika hal itu nanti datang? Apakah kita yakin kita bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan, atau justru kita di dalam penderitaan kekal? Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, Bapak Ibu, mereka yang masih main-main terhadap dosa, tema ini bukanlah hal yang menarik bagi mereka. Orang-orang Kristen yang masih tidak serius bertobat dan lebih memilih untuk menuruti hawa nafsu yang memperbudak mereka, maka tema semacam ini mereka paling anti dan merasa bodoh amat. Pastikan kita ada di mana, Bapak Ibu? Apakah kita ada di kelompok pertama atau kelompok kedua? Saya mau memulai dengan sebuah kalimat memasuki tema kita dan ayat firman Tuhan begini. Kedatangan Kristus pasti adanya, bukan perkara waktu, tetapi kesiapan kita. Apakah kita sudah memberi buah selama kita hidup di dunia ini? Atau justru sebaliknya, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam surat Petrus ini, kalau kita perhatikan surat 2 Petrus ini, Petrus mengingatkan jemaat Petrus yang ada di perantauan. Bulan lalu saya sudah singgung hal ini. Nah, di pasal pertama, coba Bapak Ibu nanti perhatikan pasal pertama, Petrus mengingatkan kembali bahwa engkau orang Kristen sejati yang sudah memiliki iman di dalam Kristus, jangan hanya berhenti memiliki iman, tetapi harus engkau kembangkan, engkau bertumbuh di dalam Kristus. Buah roh yang sudah Tuhan berikan, engkau juga harus amalkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Itu di pasal pertama. Kemudian pasal kedua, muncullah para pengajar-pengajar sesat. Mereka datang ke dalam jemaat Tuhan untuk mengacaukan kekristenan. Itu pasal 2. Dan pasal ketiga, mereka mengembangkan sayap. Para pengajar sesat ini mereka mengembangkan sayap dengan mengajarkan hal-hal yang membuat orang Kristen ragu-ragu tentang kedatangan Tuhan, tentang kedatangan Yesus. Nanti kita bahas lebih jauh, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini ada 3 topik besar yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Yang pertama, tentang Yesus Kristus pasti datang kembali. Maka ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita melihat ada pemahaman-pemahaman yang keliru mengenai kedatangan Kristus. Kemudian yang kedua, nanti kita melihat bagaimana Alkitab memberikan kita penjelasan tentang kedatangan Kristus. Dan yang terakhir adalah di ketiga, kita ada di masa penantian kedatangan yang kedua. Lalu tindakan kita apa? Apa yang harus kita lakukan di masa-masa penantian itu? Langsung saja, di bagian pertama kita melihat kesalahpahaman, kekeliruan orang-orang memahami, mengenal tentang kedatangan Kristus. Nah, di pasal 3, nanti Bapak Ibu bisa baca secara keseluruhan, Petrus mengingatkan bahwa janji kedatangan Kristus yang kedua sifatnya pasti. Namun janji ini banyak jemaat yang meragukan. Gara-gara apa? Pengajar sesat itu sudah memasuki jemaat di dalam komunitas Kristen. Sehingga Petrus mengingatkan kembali bahwa di zaman akhir, perhatikan ayatnya yang ketiga, ada kata-kata zaman akhir di sana. Di sana dikatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa zaman akhir itu sih, apa yang membedakan antara zaman akhir dengan akhir zaman? Kita berada di posisi mana? Apakah kita berada di posisi zaman akhir atau di akhir zaman? Nah, zaman akhir di dalam konteks ini, Bapak Ibu, ini berbicara tentang waktu Natal pertama, tentang waktu Yesus Kristus ada, muncul, sampai nanti, bahkan detik ini kita ada di zaman akhir. Sementara akhir zaman ini merujuk kepada satu peristiwa tunggal, yaitu kedatangan Kristus yang kedua di dalam penghakiman terakhir.
Ini adalah puncak dari segala sesuatu, di mana langit dan bumi yang baru akan digantikan oleh bumi yang lama. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal 3 Petrus mengingatkan, muncullah para pengejek yang menertawakan kebenaran Allah. Mereka menghidupi hawa nafsu mereka. Nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat 3. Kemudian di ayat 4 dilanjutkan bahwa para pengejek ini mereka mempertanyakan. Baca ayat 4, saya bacakan begini. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Jadi mereka mengulik kembali, loh, dulu kan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Jadi Tuhan esensinya adalah Tuhan adalah pemberi harapan pasti. Tetapi mereka mengubah menjadi Tuhan pemberi harapan palsu. Jadi kalau saya bahasakan begitu. Jadi mereka berusaha meragukan, bahkan mengungkit bapak-bapak leluhur mereka. Bukannya di zaman bapak-bapak leluhur kami Allah itu sudah berjanji, tetapi toh sampai sekarang nggak ada kok, nggak ada buktinya, nggak datang sama sekali. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 5 sampai 6, di sana dikatakan ada satu peristiwa di zaman Nuh, yaitu air bah. Dan orang-orang ini meragukan, bahkan tidak peduli terhadap hal ini. Apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui sejarah, orang-orang pengajar sesat berusaha untuk melupakannya. Jadi pemahaman yang salah mengenai kedatangan Kristus ini dimulai dari mana? Para pengajar palsu di pasal 2. Selain faktor teologi, sebenarnya kalau kita perhatikan faktor spiritual Bapak Ibu, maka ada juga pengaruh budaya. Ada pengaruh konteks sosial pada masa itu. Pengaruh apa? Kalau kita perhatikan ada pengaruh budaya. Bapak Ibu, mungkin ini sulit untuk kita pahami, tetapi perlu kita tahu. Setidaknya kita tahu aja. Nah, pengaruh budaya Helenistik waktu itu, yaitu pengaruh budaya Yunani, mereka mempengaruhi budaya Romawi. Mereka berpengaruh dan juga di dalam gereja. Yang menonjol adalah ada satu filosofi skeptisisme. Apa itu? Skeptisisme adalah mereka berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Kristen untuk meragukan tentang fakta bahwa bahwa Kristus akan datang kembali. Skeptis mengajarkan tentang keraguan-raguan terhadap kebenaran mutlak, termasuk kebenaran ilahi. Sehingga pemikiran ini lebih fokus kepada kehidupan duniawi. Makanya tadi di sana dikatakan para pengejek ini mereka suka hawa nafsunya, begitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kedatangan Kristus dianggap sebagai mitos belaka. Selain daripada pengaruh Helenistik, maka ada satu lagi, yaitu pengaruh Gnostik. Bapak Ibu, saya berharap mungkin Bapak Ibu susah mengingat bagian-bagian ini, tetapi setidaknya memberikan kita satu pemahaman bahwa ini juga pasti akan terjadi di zaman kita sekarang. Nanti kita akan lihat. Pengaruh Gnostik ini sangat berpengaruh di dalam gereja. Munculnya di abad pertama Bapak Ibu, mereka mengajarkan tentang pengetahuan ini lebih tinggi daripada firman Allah, lebih tinggi daripada Alkitab. Standarnya bukan lagi Alkitab, standarnya lagi bukan firman, tetapi pengetahuan manusia. Nah, selain daripada itu, Gnostik ini juga mereka memandang bahwa dunia ini, tubuh ini, materi ini jahat. Yang suci itu adalah cuma roh. Maka mereka membedakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, tubuh kita yang fana ini, yang tubuh materi ini, yang jahat ini, maka kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa. Nanti kalau mati, maka roh kita akan datang kembali ke surga. Itu pemahaman yang keliru Bapak Ibu. Mereka mengabaikan tubuh, padahal di dalam kekristenan, di dalam Alkitab mengajarkan kita bahwa tubuh kita ini juga pada waktunya nanti akan diperbaharui menjadi tubuh kemuliaan. Nah, itu di zaman itu. Lalu bagaimana juga di dalam gereja modern sekarang? Kita juga melihat ada dua gereja yang mengaku gereja, tapi bagi saya bukan gereja sebenarnya Bapak Ibu. Mereka disebut adalah bidat. Yang pertama adalah ada gerakan Adventisme dan saksi-saksi Yehova. Gerakan Adventisme ini mereka pernah bernubuat Bapak Ibu di abad ke-19 bahwa Kristus nanti akan datang.
di tahun 1844. Apakah ini akan terjadi? Tidak. Itu cuma mitos belaka, lewat saja. Kemudian bagaimana dengan saksi Yehova? Mereka juga bernubuat pada tahun 1914, 1925, 1975 akan Kristus datang yang kedua kali. Tetapi semua itu gagal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu memahami hal ini. Justru di dalam Alkitab di Matius 24 ayat 36 jelas-jelas berkata bahwa tidak ada yang tahu tentang kedatangan Kristus yang kedua. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah di dalam gereja modern. Lalu bagaimana akhir-akhir ini kita melihat ada satu pemahaman yang namanya kelompok teologi progresif. Ini sempat booming akhir-akhir ini di tahun ini. Orang-orang teologi progresif, mereka mengajarkan tentang bahwa Kristus itu datang itu hanya sekedar mitos belaka. Itu cuma tradisi-tradisi kuno. Jadi tidak perlu dipercayai. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kedatangan Kristus bukan lagi hal yang relevan untuk kita ajarkan, kita dengarkan di dalam gereja sekarang. Maka berbagai penyimpangan yang terjadi muncul di dalam gereja ini didasari karena apa? Munculnya penafsir-penafsir yang salah. Mereka mengabaikan pengajaran Alkitabiah yang benar, memutarbalikan tentang kebenaran Alkitab. Sehingga kita jemaat Tuhan sekarang harus berhati-hati. Pengajaran ini muncul di YouTube Bapak Ibu, dan jangan suka broadcast kemana-mana. Harus hati-hati melihat hal ini. Itu bagian pertama. Kita melihat tadi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan mereka memahami tentang kedatangan Kristus. Lalu bagian kedua adalah kita juga melihat apa sih kata Alkitab tentang kedatangan Kristus. Selain tadi munculnya pengajar palsu dan orang-orang yang meragukan kebenaran Allah, juga muncul peristiwa kosmik. Apa itu peristiwa kosmik? Di ayat 10, ayat 12 sudah dijelaskan di sana, yaitu langit akan lenyap, gemuruh yang dahsyat, dunia hangus, dan adanya nyala api. Kalau kita perhatikan juga di bagian lain, misalnya Bapak Ibu di Matius 24, di sana ada penyiksaan yang dahsyat, munculnya Mesias-Mesias palsu, matahari menjadi gelap, dan lain sebagainya. Itu cuma tanda-tanda, tetapi kapan persisnya juga tidak ada yang tahu, begitu Bapak Ibu. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak ada yang bisa memprediksi, tidak ada yang tahu kecuali Bapa sendiri yang tahu. Kedatangannya diumpamakan seperti pencuri ya, di ayat 9. Sorry, di mana ini? Di 10. Di ayat 10 seperti pencuri. Pencuri datang kapan saja untuk apa? Mencuri. Dia tidak woro-woro Bapak Ibu. Dia tidak mengatakan besok saya mencuri di rumahmu. Tidak. Nah itulah diumpamakan. Kapanpun Tuhan datang, itu haknya Allah dan tidak bisa diketahui oleh siapapun. Maka kita memasuki di bagian ketiga. Di bagian ketiga ini kita akan melihat apa sih yang kita juga lakukan di masa penantian itu. Sampai nanti Kristus datang yang kedua kali. Ada 3 poin yang perlu kita renungkan Bapak Ibu di masa-masa penantian ini. Yang pertama adalah kita dituntut untuk apa? Hidup suci dan saleh. Saya baca ayat 11, mari kita sama-sama perhatikan ayat 11. Demikian firman Tuhan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Petrus mengingatkan akan kepastian kedatangan Kristus yang kedua. Maka salah satu tanda yang akan terjadi adalah kehancuran. Di sana dikatakan kehancuran. Dalam bahasa Yunaninya adalah luo. Artinya apa? Di mana bumi alam semesta yang penuh dengan dosa, di mana manusia tinggal, itu akan dihancurkan, dirombak, bahkan dirubuhkan untuk boleh menjadi apa? Menjadi langit dan bumi yang baru. Nah, dengan demikian Petrus mengingatkan bahwa sebelum kehancuran itu terjadi, hendaknya seluruh aspek kehidupan umat Allah harus kudus dan saleh. Masa-masa itu kita dituntut untuk apa? Harus hidup kudus dan saleh. Bagian ini juga mengingatkan kita contohnya di khotbah Yesus di bukit Bapak Ibu. Bisa baca di Matius pasal 5 ayat 8.
bagaimana kita berhadapan dengan Allah yang kudus. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kemudian di Ibrani 12 ayat 14b di sana dikatakan bahwa kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Syarat untuk kita bisa melihat Allah, berhadapan dengan Allah, adalah dengan hati yang suci. Keberadaan kita, seluruh aspek hidup kita harus saleh. Dan itu harus kita kejar selama kita hidup di dunia ini. Kita harus mengejar keserupaan kita dengan Kristus. Tentunya kesempurnaan dan kesalehan dan kekudusan hidup ini, kita sebagai umat Allah tidak akan tercapai selama kita hidup di dunia ini, tetapi akan tergenapi ketika kita memasuki kemuliaan kekal. Nanti kita akan disempurnakan di sana. Nah, yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu, poinnya begini. Panggilan hidup saleh, panggilan hidup kudus, itu adalah panggilan istimewa seharusnya bagi kita kalau kita renungkan. Tuhan tidak memberikan pesan ini kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Bagi orang-orang yang mencintai dosa, tidak. Tetapi hanya bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Di sana dikatakan, inilah panggilan istimewa. Jagalah kekudusan hidup. Jagalah kesalehan hidup. Bulan lalu saya sudah menyinggung poin ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di khotbah bulan lalu mengenai hidup kudus versus kebahagiaannya. Nanti sudah ada di YouTube. Nah, hidup suci atau saleh berarti bukan menjauhkan diri dari dunia, menjauhkan diri dari orang-orang lalu kita pergi ke hutan menyendiri. Tidak. Tetapi bagaimana kita dipanggil di dalam komunitas kita, di dalam dunia yang berdosa, supaya kita tampil beda. Di dalam seluruh karakter kita harus mengimitasi Kristus di sana. Buah roh, kasih sukacita, sampai kepada penguasaan diri. Kita harus menerapkan itu di dalam dunia yang penuh dosa ini. Bagaimana dengan tutur kata kita? Bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Adakah Kristus dilihat di sana? Atau bagaimana? Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mencapai hal itu, kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri, selain pimpinan daripada Roh Kudus. Praktik hidup saleh bertujuan untuk apa? Bukan supaya kita diakui bahwa kita saleh. Tidak. Tetapi karena kita mencintai firman, mencintai Allah. Masing-masing kita tinggal di lingkungan yang tidak percaya Kristus Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, mampukah kita memberi dampak di sana tanpa tercemar oleh dosa, atau justru kita kompromi di sana? Mari lihat konteks kita, pribadi kita, keberadaan kita. Adakah kita memberi dampak di sana, atau justru kita yang dinodai? Perlu kita renungkan hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah selama masa penantian ini kita juga dituntut untuk apa? Harus mempercayai janjinya. Ada satu penekanan di sana adalah kata-kata harus. Kenapa saya berkata harus? Karena yang berjanji di sini bukan manusia. Bukan manusia. Bukan manusia yang terbatas, tetapi yang berjanji di sini adalah Allah yang tak terbatas. Saya baca ayat 9 dan 13 di sana dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kemudian ayat 13 di sana dikatakan bahwa tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Yang berjanji bukan Petrus, yang berjanji bukan manusia, tetapi Allah sendiri. Artinya bahwa jika manusia yang terbatas berjanji bisa abai dengan janjinya, bagaimana Bapak Ibu berjanji kepada seseorang? Apakah Bapak Ibu bisa menepatinya dengan pas, sempurna, atau bagaimana? Tetapi janji Allah tidak demikian. Janji Allah kalau dia berjanji ya, ya. Berbeda dengan manusia. Mungkin manusia bisa berjanji tepat waktu, tetapi mungkin diiming-imingi, ada kepentingan pribadi di sana, ada pengakuan, ada butuh validasi di sana supaya dikatakan bahwa mungkin dia manusia yang tepat janji. Itu ada aja, bisa jadi. Tetapi bagaimana dengan Allah? Allah tidak butuh validasi dari manusia. Allah tidak butuh pengakuan daripada manusia. Karena dia mengikat dirinya di dalam janjinya. Tentunya gini, ketika Allah berjanji bukan didasari pada waktu dan kehendak manusia, tetapi waktu dan kehendak Allah semata.
Dengan demikian Petrus menegur sekaligus mengingatkan jemaat Allah dan para pengejek-pengejek kebenaran yang mempertanyakan keraguan akan janji Allah di ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan di ayat 9, saya bacakan, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya apa? Allah memandang waktu dari sudut kekekalan. Dia Petrus ini mengutip ayat 8 ini dari Mazmur 90 ayat 4 tentang 1000 tahun di sana, bahwa tampaknya ini berbeda dari cara pandang Allah dengan cara pandang manusia. Dalam arti bahwa Allah dapat menyelesaikan satu hari apa yang menurut perkiraan kita memerlukan 1000 tahun. Atau dia bisa mengambil waktu 1000 tahun untuk melakukan sesuatu yang kita ingin agar kita lakukan dalam satu hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini poin penting. Allah memberikan sebuah peneguhan di sana bahwa Allah bisa bertindak dalam waktunya, bukan dalam waktunya manusia. Kemudian dilanjutkan di ayat dilanjutkan di ayat 9. Di sana dikatakan, perhatikan ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bagi orang yang banyak bergumul, mereka sering mengutip kata-kata ini, Bapak Ibu, kalimat ini. Katanya bahwa Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Tetapi dalam konteks ini bukan serta-merta di dalam konteks pergumulan hidup, tetapi tentang kedatangannya. Orang-orang yang meragukan tentang kedatangan Allah, di sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini sangat jelas sebenarnya Bapak Ibu di dalam ayat ini bahwa ketika Allah berjanji, maka dia pasti menggenapinya. Tentunya di dalam waktu, lagi-lagi saya katakan waktu dan kehendak Allah semata. Orang-orang yang menganggap bahwa Allah lalai menepati janjinya adalah mereka yang hanya memperalat Tuhan untuk memenuhi keinginannya. Jadi ketika ada orang yang menuntut Tuhan supaya dia tepati janjinya, jangan-jangan orang semacam ini adalah mereka hanya memperalat Tuhan untuk memenuhi keinginannya. Tetapi justru Tuhan tidak mau melakukan hal itu berdasarkan keinginan manusia. Dia bukan Allah yang berdaulat atas manusia jika dia menuruti keinginan manusia berdasarkan keinginan manusia. Apa bedanya dia, ya kalau bisa dibilang, apa bedanya dengan dia suruhan begitu. Tetapi Allah tidak melakukan demikian. Ini pandangan yang keliru. Nah, di dalam ayat 9 ini Allah menunjukkan juga belas kasihan. Perhatikan ayat 9 dilanjutkan begini. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa dia sabar? Kenapa Allah harus sabar? Karena pada dasarnya Allah ingin jangan ada orang yang jatuh di dalam kematian kekal. Allah ingin jangan ada yang binasa di dalam kematian kekal. Melalui penantian ini Allah memberikan kesempatan untuk apa? Bertobat. Supaya ketika nanti menjemput kita, maka dia menjemput kita, wahai hambaku yang setia dan baik hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 15 juga di sana dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Artinya bahwa ketika Allah memberi waktu, ini poin penting untuk kita renungkan Bapak Ibu. Ketika Allah memberikan waktu, kesempatan untuk kita hidup, maka sejatinya kita manfaatkan waktu untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Merenungi serta merefleksi diri apa saja dosa yang masih bercokol dalam hati kita. Sehingga pada waktunya dia menyatakan janji kedatangannya, lalu dia mendapati kita berkenan di hadapannya. Ini merujuk kepada nanti ketika kita datang kepadanya Bapak Ibu, dia menjemput kita, kita masuk surga. Maka banyak orang juga memiliki motivasi supaya kalau mereka ingin masuk surga. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, ketika Anda dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu pengen masuk kemana? Ke neraka atau ke surga? Kenapa Bapak Ibu memilih surga? Siapapun tidak ada yang menolak surga. Tetapi masalahnya adalah banyak orang ingin masuk surga dengan tujuan apa? Menghindari neraka. Saya mengatakan begini, jangan rindukan surga hanya karena takut neraka. Rindukan surga
karena rindu bersekutu dengan Kristus. Amin ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda takut hanya konsekuensi daripada hukuman dosa masuk neraka, lalu Anda memilih masuk surga, jangan. Pilihlah Kristus karena kita rindu bersekutu dengan Dia. Di momentum ini juga kesempatan bagi kita merefleksi diri juga Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan berjanji di dalam kehidupan kita, di dalam Alkitab. Ketika nanti Tuhan datang, adakah Dia menjumpai kita juga setia mengiring Dia atau tidak? Itu poin kedua. Dan poin ketiga adalah, selama kita di masa-masa penantian, mengusahakan, memelihara hidup perdamaian. Perhatikan ayat 14. Ayat 14 di sana dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kedatangan Kristus yang kedua, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kedatangan Kristus yang pasti adanya, Petrus mengingatkan bahwa Dia datang seperti pencuri di ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dengan demikian di masa penantian ini akan kedatangan Kristus, Petrus mengingatkan supaya hidup kita ini jangan bercela. Kita harus menjaga kekudusan hidup. Kita harus mengusahakan hidup di dalam perdamaian baik kepada Allah. Karena Allah sudah memperdamaikan kita, maka kita berelasi dengan Allah setiap waktu. Saya suka terjemahan daripada firman Allah yang hidup Bapak Ibu. Demikian, di sana dikatakan, sahabat-sahabat yang saya kasihi, sambil menantikan kejadian-kejadian ini dan kedatangan Tuhan, berusahalah hidup tanpa dosa dan berdamailah dengan setiap orang, supaya saudara menyenangkan hati Allah pada waktu Ia datang lagi. Saya garis bawahi atau saya bold di sana mengenai berusaha, kemudian ada kata berdamailah dengan setiap orang. Sederhananya begini Bapak Ibu, kita dituntut untuk tetap menjaga relasi yang harmonis, baik kepada Allah juga kepada sesama kita. Pertanyaannya, siapa sesamaku? Iya kan? Siapa sesamaku? Kalau kita berkata siapa sesamaku, semua orang, betul. Tetapi kepada yang lebih spesifik adalah, siapa sesamaku itu? Orang-orang di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas kita, bahkan di dalam hidup bergereja. Mungkin kita berkata bahwa relasiku dengan Tuhan sudah oke, baik-baik saja, sangat harmonis. Setiap hari, setiap saat aku memuji Allah, aku menyembah Allah, bersekutu dengan Dia. Mungkin bisa diakui hal itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan relasi kita dengan sesama kita manusia? Dalam satu rumah, satu atap, tapi tidak saling sapa. Dalam satu tubuh, dalam satu gereja, tidak saling sapa. Mungkin ini disebabkan oleh kesalahpahaman, entah salah persepsi, salah berucap, akhirnya saling bermusuhan dan putusnya komunikasi. Misalnya ini, di dalam konteks bergereja, kita di dalam gereja ini Bapak Ibu, kita sama-sama memuji Tuhan. Mungkin yang terlibat dalam pelayanan kita sama-sama giat melayani Tuhan, bersekutu. Tetapi di saat yang bersamaan juga kita menaruh benci, marah, dongkol kepada sesama kita. Kepada kiri kanan, yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita. Mungkin kita menaruh dongkol, marah kepada mereka. Kalimat saya begini Bapak Ibu, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sejatinya harmonisnya relasi kita dengan Allah tercermin melalui relasi dengan sesama. Kalau kita berkata bahwa relasi saya dengan Allah harmonis, itu sejatinya tercermin di dalam relasi kita dengan sesama. Mari kita pikirkan dan merenungi sejenak. Mengapa saya sulit berdamai dengan sesamaku? Mengapa saya merasa jengkel dengan dia? Mengapa saya marah dengan dia? Mengapa omonganku, tutur kataku selalu menyakiti sesamaku dan lain sebagainya? Jawabannya adalah mungkin relasi kita dengan Allah juga tidak baik-baik saja. Mungkin kita datang bersekutu, bergereja, melayani, bukan karena kita mau menikmati relasi kita dengan Tuhan, tetapi mungkin kita punya agenda pribadi. Misalnya, apa kata orang nanti kalau aku gak ke gereja?
pendetaku nanti telepon terus, gitu. Hamba Tuhan dia telepon terus, nanya-nanya kabarku, begitu. Mungkin kita berkata bahwa saya punya suara yang bagus, ini kesempatan bagi saya untuk bernyanyi, sekalipun hatiku tidak ada untuk menyembah dan lain sebagainya. Mari kita cek hati kita, posisi kita ada di mana. Mari kita periksa diri kita. Bagaimana relasi kita dengan Allah? Bagaimana relasi kita dengan sesama kita? Ketika dalam keadaan tidak baik-baik saja, mungkin inilah saatnya kita memperbaiki relasi kita. Bukan kekuatan kita, tetapi pimpinan Roh Kudus. Ketika selama ini kita abai berelasi dengan Allah, mari minta memohon Roh Kudusnya supaya kita dimampukan berelasi dengan Allah melalui apa? Doa. Baca firman saat teduh. Hari demi hari. Ketika selama ini relasi kita dengan sesama kita mengalami keretakan, mohon pimpinan Tuhan untuk dimampukan berkata maaf, berkata sorry kepada orang itu. Lalu berkomitmen mau mengampuni, mau berubah, mau hidup damai dengan tujuan apa? Memuliakan Allah. Ini tuntutan bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Di dalam ayat ini, Tuhan tidak mau kita bercela ketika hari itu datang. Maka salah satunya tuntutannya di bagian poin ketiga adalah jaga perdamaian kita dengan sesama kita. Di masa penantian ini Bapak Ibu, sekaligus ini adalah masa-masa Advent bagi kita, yang sebentar lagi kita akan merayakan juga kelahiran Kristus. Kita diingatkan betapa Tuhan mengasihi hidupku yang hina ini. Betapa Tuhan beranugerah bagi hidupku yang berdosa. Dia yang tidak berdosa rela turun ke dunia untuk mencariku yang hina dan berdosa ini supaya Anda dan saya, kita semua beroleh hidup yang kekal dan dianugerahi mahkota kehidupan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita juga terus bergumul dengan dosa-dosa kita. Relasi kita dengan Tuhan itu tidak masalah. Tetapi masalahnya adalah ketika kita tidak ambil tindakan untuk bertindak melakukan yang benar. Di masa-masa penantian ini adalah momentum bagi kita Bapak Ibu untuk apa? Merenungi diri, merefleksikan diri. Di doa Rabu doa Rabu terakhir kapan hari Bapak Ibu? Minggu lalu ya. Minggu ini saya mengingatkan tentang Advent. Advent ini di dalam masa-masa lalu Bapak Ibu, di abad-abad awal, munculnya Advent dengan zaman sekarang ini berbeda sekali. Di masa-masa awal Advent ini diisi dengan apa? Doa dan puasa atau ratapan. Tetapi sekarang Advent diisi dengan apa? Dekorasi. Apakah itu salah? Tidak. Saya mau mengatakan bahwa menyambut Natal, jangan hiasan Natal mengganti posisi Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berusaha mengejar kekudusan hidup selama kita di dunia ini. Dengan setia juga mempercayai janji Allah sambil memelihara hidup perdamaian dengan sesama kita. Ada 3 poin penting ini. Kiranya Tuhan memampukan kita. Kita bergumul, Tuhan mampukan saya untuk bisa melakukan hal ini. Sehingga kelak kita dijemput di dalam kemuliaan tanpa celah. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.